Hola, makasih udah klik video ini. Now you're watching Ada Dindada. Kasus pembunuhan berantai, Legenda Danau Hiren, bagian keempat. My name is Dean. The story continues here. Jam menunjukkan pukul 14.15. Si pelukis ini ngelanjutin gambarnya di ruang tamu pondok utama. Dia lagi sendirian aja deh pokoknya di dalam situ. Di sisi lain, terlihat satu sosok yang disebut-sebut sebagai Jason lagi jalan di dalam hutan di siang itu. Terlihat si Jason ini mengenakan celana panjang dan baju panjang warna hitam, sarung tangan warna putih. Di tangannya dia nenteng-nenteng sebuah kapak. Bisa ditebak lah ya, si Jason ini lagi ngincer orang yang lagi sendirian. Saya loncat ceritanya ke Kindaichi yang sudah berada di cottage-nya Miyuki. Sama seperti kemarin, di cottage itu cuma ada mereka bertiga aja, si dokter, Kindaichi, Miyuki. Kondisi Miyuki ini makin memburuk, demamnya nggak turun, lukanya juga udah makin parah. Kata dokter, duh ini gak bisa terus-terusan begini, kita harus turunin lagi suhu tubuhnya Miyuki-san. Si Kindaichi inisiatif, baiklah, saya akan bawakan es batu lagi. Baliklah si Kindaichi ke pondok. Tapi ternyata beberapa menit sebelum Kindaichi balik lagi ke pondok utama, yaitu pas si Kindaichi lagi masih di cottage-nya Miyuki ya, masih ngasih es batunya gitu. Ternyata posisinya Jason yang tadi lagi di dalam hutan ini udah masuk ke pondok utama itu. Jadi gini, Kindaichi masuk ke pondok utama buat ngambil es batu. Dia ketemu si pelukis di ruang tamu pondok itu. Abis itu dia ke cottage-nya si Miyuki. Nah ternyata di waktu yang bersamaan Jason ini lagi perjalanan mau masuk dari hutan menuju ke pondok utama itu. Nah tadi kan ada si pelukis di ruang tamu itu ya. Disitulah pembunuhan keempat terjadi. Si pelukis lagi anteng ngegambar mayat sambil duduk di sofa. Pelukis ini bergumam, ayo Jason, bunuh lagi, naikin lagi jumlah mayatnya. Dari belakang dibacok kepalanya si pelukis pakai kapak. Terus si pelukis ini jatuh dari sofanya. Dia otomatis balikin badannya tuh. Jadi posisinya korban tuh udah terlentang nih. Cuman nih si pelukis ini rada kuat nih, masih ada kesadaran dikit gitu. Si Jason yang lihat korbannya ini masih bisa bergerak, dia langsung ke atas badannya, ngambil ancang-ancang mau ngebelah kepalanya si pelukis ini. Tapi tangan kanannya si pelukis ini masih sempet megang topengnya si Jason. Ditariklah tuh topengnya sampai terbuka. Sebelum si pelukis ini menjemput ajalnya, dia menunjukkan wajah yang sangat terkejut saat melihat langsung rupa sebenarnya dari sosok Jason ini. Kalau kamu perhatikan tadi ya, si pelukis ini udah berusaha mencoba mau ngasih dying message gitu, pesan kematian. Tapi sama si Jason langsung dihapus saat itu juga. Dan kemudian si Jason ini langsung kabur lagi ke hutan. Nah tadi kan si Kindaichi mau ngambil es batu lagi tuh ke dapur pondok. Pas dia masuk ke ruang tamu pondok utama itu, kaget lah dia ngeliat orang yang masih hidup beberapa menit yang lalu, yang diajak ngomong tuh pula si pelukis. Tiba-tiba udah mati aja di dalam kondisi yang mengenaskan. Sama kayak korban lainnya, bagian wajahnya terbelah dua. Jam menunjukkan pukul 15. Terus pada ngumpul dong di situ di pondok utama. Dokternya langsung ngecek jasadnya si pelukis. Dia bilang kalau waktu kematiannya si pelukis ini sekitar 20-30 menit yang lalu. Si Kindaichi ngasih kesaksian bahwa pas Kindaichi datang ke pondok utama untuk ngambil es, itu di jam 14.15. Jadi si pelukis ini tuh dibunuh tepat setelahnya, sekitaran jam 14.30.
dan jam 14.45. Si Kindaichi juga bilang kalau si pelukis ini tadinya mau coba untuk mengungkapkan nama si pelaku pas sebelum kematiannya. Kalau si pelaku ini adalah si Jason, ngapain si pelukis ini meninggal dengan keadaan yang begitu kentara mau nunjukin dying message? Apa yang mau ditulis si pelukis ini bukanlah namanya Jason, tapi nama seseorang yang mereka semua sudah tahu. Kata dokter, iya, telunjuknya terlihat seperti ingin menuliskan dying message. Jangan-jangan Sayuri, tour guide, dan istrinya si bos makin panik dan ribut berspekulasi karena mengetahui fakta bahwa si Jason ini adalah salah satu peserta tour tester ini gitu. No way, tapi kenapa? Untuk kartu keanggotaan kah? Siapa pelakunya? Ribut deh pokoknya. Itsuki ngasih saran. Waktu kematian si pelukis menunjukkan sekitar jam 14.30 dan jam 14.45 kan. Jika kita cek alibi semua orang yang ada di sini di waktu itu, kita akan tahu nih siapa pelakunya. Kata si dokter, tunggu, saya khawatir nih sama Miyuki-san. Ayo kita lanjutin di cottage-nya dia aja. Udah tuh, mereka kumpul semua di cottage-nya Miyuki. Itsuki ngomong, ayo kita mulai dari si bocah detektif tuh. Kindaichi maksudnya. Yang pertama, Kindaichi Hajime. Setelah Kindaichi balik ke cottage-nya Miyuki pada jam 14.15, Kindaichi stay aja di situ nemenin Miyuki. Yang kedua, si dokter. Dia terus nemenin Miyuki juga bareng Kindaichi. Yang ketiga, tour guide. Si Shotaro tadi tuh di tempat penyimpanan. Tapi walaupun dia sendirian, si tour guide ini sambil ngobrol sama si dokter melalui HT. Dan si dokter pun mengkonfirmasi alibinya tour guide ini. Karena emang dia yang minta si tour guide untuk nyari obat-obatan apa aja yang ada di sana. Yang keempat adalah kesaksian yang paling gilingan. Si Itsuki bilang dia lagi berduaan sama si Sayuri di cottage-nya si Sayuri. Udah gitu dia ngomong kayak gitu sambil naruh tangannya di pundaknya si Sayuri sambil cengengesan lagi. Kindaichi yang ngedenger itu kayak, what the f*** nih cewek? Bukannya kemarin dia nempel-nempel sama gua ya? Sayuri yang ngelihat ekspresinya Kindaichi udah jijai begitu, dia sempet-sempetnya ngasih pembelaan. Enggak kok, enggak gitu. Aku tadi ketakutan, jadi aku minta dia untuk ditemenin. Yang gak berduaan di dalam cottage juga keles. Kan bisa ya ngumpul di pondok utama gitu biar sekalian nemenin si pelukis ngegambar biar dia gak dibunuh kan. Alasan aja emang. Tapi ya, kalau kamu mikir si Itsuki ini kecentilan juga sama si Sayuri, kayaknya enggak sih. Si Itsuki ini emang ngeselin mulutnya. Tapi gak bisa dipungkiri kalau dia ini tuh penulis yang novel-novelnya itu selalu jadi bestseller ketiga se-Jepang. Di ceritanya ya. Jadi kalau menurut saya ya, si Itsuki ini sengaja deket-deket sama si Sayuri cuma untuk cari aman aja buat alibinya dia sendiri. Tapi ya gitu, ngeselin. Yang kelima, yang terakhir, istrinya si bos. Dia bilang kalau dia diem aja di cottage-nya dia sepanjang waktu kejadian pembunuhan si pelukis itu. Itsuki nanya dengan nada menyebalkan, terus saksinya siapa? Istrinya bos, lah kenapa? Saya sendirian di dalam cottage saya. Malah aneh lah kalau ada saksinya kalau saya lagi sendirian gitu. Terus Miyuki konfirmasi, itu benar. Tadi saya melihat keluar jendela sepanjang waktu dari cottage-nya kayak masang ke pondok utama. Kita harus nyebrang lewat jembatan kecil itu kan? Saya tadi lagi ngeliatin jembatan kecil itu dari jendela, tapi gak ada satupun orang yang nyebrangin jembatan itu tadi. Sayuri dan dokter bingung dong. Jadi maksud kamu semua orang punya alibi? Lalu siapa yang membunuh Pak Kobayashi? Si Itsuki tetap ngotot kalau alibinya istrinya si bos ini tuh meragukan. Karena menurut Itsuki, istrinya bos ini tetap aja bisa ke pondok utama tanpa melewati jembatan itu. Menurut Itsuki, dia bisa aja berenang lewat sungai kecil yang ada di bawah jembatan kayu itu. Istrinya bos marah banget ngedenger teorinya Itsuki ya. Jangan bercanda ya Anda, pegang
hilang nih rambut saya bahkan gak punya hair dryer. Jadi rambut saya gak mungkin bisa cepet kering secepat ini nih. Sembarangan. Si Itsuki nimpah lagi pembelaannya istrinya si bos ini. Dia bilang, itu mungkin aja kalau istrinya bos ini menggunakan koper suaminya. Dulu orang-orang sering traveling dengan kapal laut dan banyak sekali kejadian kecelakaan kapal tenggelam. Jadi pembuat tas terkenal mendesain tas untuk terapung di atas air kalau kapal lautnya hancur. Terus Itsuki lanjut bilang kalau dia sendiri itu udah pernah ngalamin hal itu. Jadi Itsuki tahu betul trik seperti itu. Jika istrinya bos menyeberangi sungai itu sambil terapung di atas koper, rambutnya gak akan basah dong. Istrinya bos ini ngasih pembelaan lagi, gak mungkin, saya gak bisa ngelakuin itu. Bahkan saya gak bisa cuci muka di wastafel. Saya mengidap hidrofobik. Itsuki tetap gak percaya, karena dari awal tur ini dimulai, Itsuki menilai bahwa istrinya si bos ini tipe-tipe perempuan matre dan pasti berpegang teguh soal mendapatkan kartu membership ini. Terus si Itsuki ngotot bahwa istrinya si bos ini adalah si Jason. Dia tarik tangan perempuan itu, Anda pelakunya, bawain tali woi, ayo giket dia. Di sini Itsuki udah mulai anarkis ya menurut saya. Kindaichi gak diem aja dong ngeliat itu. Dia nyuruh Itsuki untuk lepasin tangan istrinya si bos. Kindaichi bilang, ini terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa ibu ini pelakunya. Kalau ibu ini memang pelakunya, ini justru sebaliknya. Sebenarnya normal untuk nyebrangin jembatan kecil itu. Menyeberangi sungai itu dengan cara berenang adalah hal yang bakalan ibu ini lakuin kalau si ibu ini tahu kalau Miyuki tuh lagi ngeliatin tuh jembatan kecil itu. Tapi Miyuki ini kan ngeliatin jembatan kecil itu kan dengan gak sengaja. Kayak tiba-tiba aja gitu dia ngeliat jembatan itu lewat jendela. Mendengar penjelasan yang masuk akal dari Kindaichi dengan sangat jelas, Itsuki melepaskan tangan istrinya si bos. Istrinya si bos ini seneng kan dibelain Kindaichi. Dia langsung senyum lega gitu. Sedangkan Itsuki mukanya tuh udah bete aja. Terus dia nanya, ya udah bocah detektif, jadi siapa pelakunya? Kindaichi bilang dia belum tahu, tapi dia punya feeling bahwa kartu keanggotaan itu bukanlah motif dari si pelaku. Bahkan jika si pelaku mendapatkan kartu itu, ini bakalan malah jadi jelas bahwa pembunuhan berantai ini bukanlah perbuatan Jason. Jason baru keluar dari penjara, tahu apa dia soal resor ini? Ya kan? Karena pastinya nih polisi juga akan mencurigai kan pemenang kartu keanggotaannya nanti. Kindaichi mikirnya si pelaku yang sangat berhati-hati ini gak akan melakukan hal beresiko seperti itu. Dan lagi menurut Kindaichi, motif dari pembunuhan berantai ini bukanlah sesuatu seperti kartu keanggotaan. Intinya bukan uang. Kindaichi merasa bahwa kejadian di resor ini adalah sesuatu hal yang lebih besar dan menyimpan rahasia yang sangat dalam. Dan Kindaichi sedang mencari alasan di balik dalamnya kesedihan dan kebencian yang mendarah daging yang tersembunyi di akhir kasus ini. Si Sayuri bingung, tapi kan kita baru aja bertemu 3 hari yang lalu. Kindaichi bilang, jika tur Tester Danau Hirin ini sebenarnya adalah panggung yang disusun untuk membunuh para pesertanya, maka Kindaichi harus cari petunjuk-petunjuk yang saling berhubungan dari semua orang yang hadir di tur ini agar menemukan motif pembunuhannya. Kindaichi minta ke mereka semua untuk bersikap kooperatif, untuk mau melakukan sesi interogasi satu persatu sama Kindaichi. Kindaichi minta mereka untuk memberitahukan sejujur-jujurnya persoalan apapun yang mereka simpan dari diri mereka masing-masing sebelum datang ke resor Danau Hiren ini. Di sini si Itsuki kayak baru mendengar dan baru melihat sosok sebenarnya dari bocah SMA yang bernama Kindaichi ini. Dia bilang, jika kamu bisa melakukannya, ya udah lakuin aja boy. Kenapa nggak sekalian aja saya lihat kemampuan kamu? Kata Kindaichi, tentu saja. Saya pastinya akan menemukan motif sebenarnya sebelum si Jason ini menyentuh target selanjutnya.
Kemudian mereka semua mau diajak kerjasama kan tuh. Ya udah disediain satu cottage khusus untuk Kindaichi melakukan interogasi satu-satu semua peserta tur. Dan orang yang pertama diinterogasi sudah pasti tidak lain adalah Shotaro, sang tour guide. Hal pertama yang Kindaichi tanyain adalah gimana caranya para peserta tour tester ini dipilih untuk ikut resort Danau Hiren ini. Si tour guide jawab, kemarin itu dia dengar kalau travel agency Mizuki ini milih peserta turnya secara random aja. Pertanyaan kedua, Kindaichi minta si tour guide untuk jelasin kenapa dia diem aja padahal dia tahu ada perahu yang bisa mereka gunain untuk nyebrang, minta pertolongan waktu itu. Si tour guide sambil ngelap-ngelap keringet gitu kan, jawabnya malah itu apa yo. Lanjut interogasi orang kedua, istrinya si bos. Sambil ngerokok, dia bilang, ini gak lucu, terakhir kapal tenggelam dan sekarang pembunuhan berantai. Bahkan kalau dimintain tolong, saya gak akan pernah pakai agensi travel Mizuki lagi. Kindaichi penasaran dong, kok nih ibu-ibu tiba-tiba nyebut kapal tenggelam? Istrinya si bos bilang kalau hidrofobik yang dia derita itu adalah dari kecelakaan kapal tenggelam itu. Lanjut, interogasi orang ketiga, orang yang mulutnya paling gak bisa dijaga. Itsuki Yosuke, sang jurnalis. Hal pertama yang Kindaichi ingin tahu dari Itsuki adalah perihal si Itsuki pernah bilang kalau dia gak suka naik perahu. Dia sempat bilang gitu pas kemarin pertama kali ngelihat ada perahu di deket Danau Hiren. Itsuki ngejelasin kalau dia ini pernah ngalamin kecelakaan kapal. 3 tahun lalu, ada kejadian kecelakaan tenggelamnya kapal Oriental. Kapal itu bertabrakan dengan sebuah kapal pembawa minyak. Pas setelah kapal itu baru aja berangkat, sekitar 500 orang tersapu ke dalam laut. Dan gak terhitung orang yang tenggelam ada berapa. Benar-benar sebuah kecelakaan yang mengerikan. Pada saat itu, Itsuki terapung berpegangan dengan koper yang mengambang di dekatnya dia. Dan akhirnya dia terselamatkan. Di sini Kindaichi baru paham kenapa si Itsuki kekeh banget kalau si istrinya bos ini bisa aja pakai koper untuk nyebrangin sungai yang ada di bawah jembatan kayu itu. Ya karena si Itsuki sendiri pernah nyobain trik itu. Dan hal ini sama dengan yang istrinya si bos alamin, sama-sama kecelakaan tenggelamnya kapal. Lanjut interogasi orang keempat, Sayuri, si penggoda, si centil. Kita sebut aja begitu, boleh gak sih? Boleh gak? Sayuri mengatakan, iya, pada saat itu saya berada di kapal Oriental. Orang-orang yang tenggelam itu gak terhitung jumlahnya. Sejak saat itu aku jadi takut sama air. Ya di sini bisa dimaklumin lah ya kenapa dia ketakutan pas di pinggir Danau Hiren, pas lagi sama Kindaichi waktu itu. Tapi kan gak mesti nyosor gitu ya Sayuri. Aduh. Hari semakin sore, orang terakhir yang Kindaichi interogasi adalah sang dokter. Gak pakai basa-basi busuk, Kindaichi langsung nanya, Pak dokter berada di kapal Oriental yang tenggelam pada 3 tahun yang lalu bukan? Si dokter jawab, hah? Bagaimana kamu bisa tahu? Tanpa ngejawab pertanyaannya dokter, Kindaichi lanjut ngomong, hanya ada satu hal lagi yang saya mau dengar dari dokter. Apa itu? Blank of Carneades. Ketika semua interogasi sudah dilakukan dan Kindaichi sudah mendapatkan semua kebenaran dari cerita dari semua peserta tur yang masih hidup ini, sambil berpikir dia termenung melihat ke arah Danau Hiren lewat jendela ruang tamu pondok utama di resort itu. Dalam hatinya Kindaichi ngomong,
Insiden tenggelamnya kapal Oriental pada 3 tahun lalu, di antara penumpang setidaknya ada 5 dari 9. Jika para peserta dari Tusteter Danau Hiren ini dipilih secara dengan sengaja, alasan apa yang membuat 9 orang dari 500 penumpang ini dipilih ya? Lalu Kindaichi pun menutup jendela pondok yang tadi dia buka. Pas lagi berpikir itu, dia lanjut ngecek ruang tamu yang diacak-acak dan ngecek barang-barang yang dihancurin sama si Jason. Kindaichi ngomong lagi dalam hati, saat kami semua menemukan jasadnya si bos, pondoknya benar-benar diacak-acak. Sedangkan pas kejadian pembunuhan si pelukis, cuma radionya aja yang dihancurin. Untuk menghancurkan radio yang tadinya sudah dihancurkan sebelumnya sekali lagi. Apakah ini benar-benar akan menghancurkan rencana si Jason jika radionya tidak dihancurkan? Jangan-jangan. Pas lagi mikir begitu, Kindaichi langsung keinget omongannya si pelukis yang bilang ke dia, sampai saat itu tiba, ini akan menjadi rahasia hanya untuk diantara kita berdua ya. Ngerti kan? Kata Kindaichi, satu-satunya orang yang tahu bahwa radionya sudah dibenerin adalah Kindaichi sendiri dan si pelukis. Pertanyaannya, bagaimana bisa si Jason ini tahu kalau radionya udah dibenerin? Padahal gordennya kan waktu itu ditutup semuanya, sampai ruangannya gelap-gelap, si pelukis itu gelap-gelapan dengerin radio. Si Jason harusnya nggak bisa lihat apa yang sedang terjadi di ruang tamu ini dari luar sana kan. Sambil mikir keras, dia keliling lagi ruang tamu itu. Dia lihat lagi baik-baik semuanya. Alisnya Kindaichi ini sampai berkerut banget gitu. Terus dia ngedeketin satu lukisan. Dia angkat lukisan itu dari dinding. Diraba-raba bagian belakang lukisannya. Kindaichi menemukan sesuatu. Yappari. Lagi menemukan petunjuk penting, si dokter masuk tergesa-gesa ke ruang tamu pondok itu. Kindaichi-kun, gawat nih kondisinya Miyuki-san. Pas disamperin si Miyuki ini kondisinya udah makin memburuk. Demam, udah batuk-batuk terus, keringatan terus. Nafasnya udah susah. Dan semua orang yang mendengar hal itu udah gak bisa komen apa-apa ngeliat keadaannya si Miyuki yang udah kayak gitu. Kata dokter, tolong bawakan handuk. Kindaichi di sini udah, Miyuki bertahanlah. Panik parah si Kindaichi di sini. Tapi setelah melewati keadaan kritis, tubuhnya Miyuki menenang, gemeteran badannya udah berhenti. Dokter bilang, entah gimana sekarang dia udah sedikit membaik. Di sini Kindaichi tuh ngompresin jidatnya si Miyuki berkali-kali, nggak berhenti-berhenti. Dan mungkin itu yang bikin badannya Miyuki jadi tenang. Oh. Nah, pas lagi ngompresin Miyuki, si Kindaichi ini lihat handuk yang dia pakai itu ada tulisan namanya. Tulisannya itu Kimura. Sambil ngeliatin tuh handuk, Kindaichi keceplosan. Hah? Kimura? Terus si Itsuki nyautin gitu, dia ngedenger Kindaichi. Oh iya itu nama asli saya. Itsuki Yosuke itu nama pena saya. Nama asli saya itu Kimura Shinsuke. Kimura Shinsuke! Kindaichi langsung bilang, aku mengerti sekarang. Aku menemukan satu lagi petunjuk yang menghubungkan semua orang. Jason si pembunuh berantai, akan aku bongkar topengmu. Miyuki, aku akan segera membawamu keluar dari tempat ini. Kasusnya sudah terpecahkan. Saya butuh dukungan kamu. Like video ini, share link video ini sebanyak-banyaknya dan sesering-seringnya ke semua medsos kamu. Ajak semua orang untuk nonton video ini dan subscribe. Ada di dada. Subscribe.
Oh ya, jangan lupa. Oh ya, jangan lupa nyalain loncengnya. Nyalain semua loncengnya. Ting 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 ting. Karena saya belum tahu saya bisa upload kapan video selanjutnya. Gomen nasai, maaf ya. Alright, that's all for now. Look forward to my next videos. My name is Dean. And the story doesn't end here. Later. 五木さん、どうして K なんです？ああ、俺か。俺の本名は木村だ。木村慎介。いつきっつだペンネームだ。そうか、分かったぞ。